Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang kerapatan zat pada materi zat dan perubahannya. Perhatikan gambar antara minyak dan air. Mengapa minyak dan air tidak dapat bercampur? Dan mengapa minyak ada di permukaan atau di atas, air di dasar atau di bawah? Kemudian gambar yang kedua, ada telur dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Ternyata telur berbeda posisinya. Gelas yang pertama telur ada di dasar, gelas yang kedua telur ada di tengah air, dan gelas yang ketiga telur terapung di permukaan air. Mengapa telur yang sama dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air sama, tetapi posisi telur berbeda-beda? Dan apa penyebab telur tenggelam pada gelas 1, telur melayang pada gelas 2, dan telur terapung pada gelas 3? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Perhatikan bentuk partikel zat padat dan partikel zat cair pada gambar. Pada volume yang sama, besar kotak sama, tapi jika kalian menghitung jumlah partikel, akan lebih banyak partikel zat padat dibandingkan partikel zat cair dalam volume yang sama. Kenapa demikian? Karena partikel pada zat padat lebih rapat dari partikel zat cair. Sekarang kita lanjut ke pemahaman konsep terlebih dahulu, yaitu konsep zat atau materi, massa, dan volume. Pertama, zat atau materi adalah segala sesuatu di alam yang memiliki massa dan menempati ruang. Yang kedua, massa adalah ukuran jumlah materi atau zat dalam suatu benda. Yang ketiga, volume adalah ukuran jumlah ruang yang dibutuhkan oleh suatu zat. Sekarang kita lanjut ke pembahasan utama, yaitu tentang kerapatan zat atau sering disebut dengan massa jenis atau densitas. Kerapatan atau massa jenis adalah pengukuran massa tiap satuan volume benda, atau bisa diartikan perbandingan antara massa dengan volume benda. Maka untuk menghitung densitas atau massa jenis dirumuskan Rho atau densitas sama dengan M per V, di mana simbol dari massa jenis seperti huruf P dibaca Rho, dan M adalah massa, V-nya adalah volume, di mana satuan massa kilogram atau gram, satuan volume meter kubik atau bisa sentimeter kubik, dan satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ada dua alat ukur, yaitu timbangan dan gelas ukur. Kedua alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur benda berwarna merah. Pertanyaannya adalah massa jenis benda berwarna merah yang terdapat pada gambar di samping adalah, yang diketahui M sama dengan 108 gram, V volume 100 dikurangi 60 ml sama dengan 40 ml. Yang ditanyakan Rho atau massa jenis adalah titik-titik. Jawabnya Rho sama dengan M per V, Rho sama dengan 108 per 40, dan hasil akhirnya 2,7 gram per sentimeter kubik. Mililiter setara dengan sentimeter kubik. Perhatikan tabel massa jenis berbagai zat. Kesimpulan pembahasan hari ini adalah: pertama, benda yang tenggelam terjadi karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Yang kedua, benda yang melayang terjadi karena massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan yang ketiga, benda terapung terjadi karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Dalam hukum Archimedes dijelaskan bahwa
Benda yang tercelup baik sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas oleh zat cair sebesar dari berat benda yang menekan ke dalam zat cair. Jadi, menurut hukum Archimedes, benda yang tenggelam, melayang, dan terapung selain disebabkan karena perbedaan kerapatan, juga disebabkan karena adanya gaya tekan ke atas oleh zat cair. Demikian pembahasan materi pelajaran kerapatan zat, semoga bermanfaat dan dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.